الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'atan wa rahimallahu ulama al-muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ulama'u, berkata para ulama kita. Apa kata para ulama? Wa idza kanatil hidayatu ilallahi masrufatan. Dan apabila hidayah kepada Allah dipalingkan. Jadi sewaktu-waktu hidayah itu bisa Allah berikan, tapi juga bisa Allah cabut. Jadi Allah berkuasa memberi dan mencabut hidayah itu. Makanya kita diperintah untuk berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Karenanya kita diajarkan sebuah doa di surah Ali Imran ayat 8 itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini semata-mata karena kita berharap kepada Allah agar Allah jaga iman Islam kita nggak melenceng, nggak tergelincir, nggak dicabut, supaya diabadikan iman Islam kita. Kemudian wal istiqamatu ala masyiatihi mauqufatan, dan apabila istiqomah atas kehendak Allah dihentikan, itu bisa saja. Orang yang tadinya istiqomah tiba-tiba tidak istiqomah lagi. Istiqomah itu konsisten, ajak, continue, terus-menerus. Tiba-tiba dia tidak istiqomah lagi, entah karena dilalaikan oleh dunia, atau karena dominasi nafsu dan syahwat, kepentingan ya dan lain sebagainya, atau futur itu muals. Nah, dan itu bisa terjadi pada siapa saja. Atau karena salah makan. Jadi salah makan tuh baik makanan fisik maupun makanan non fisik. Kalau makanan fisik ya makan yang haram, makan hal yang enggak halal dan yang tidak thayyib, itu bisa merubah orang yang istiqomah jadi enggak istiqomah. Terus kemudian bisa juga makanan non fisik, salah informasi, salah baca, salah dengar, salah tanya, salah guru, bisa keseleo itu. Nauzubillahi min syarri dzalik. Kemudian wal aqibatu maghibatan, sementara akhir dari cerita hidup kita itu masih gaib, enggak jelas, kita enggak tahu. Kalau bahasa sederhananya hidup itu masih koma, belum titik. Makanya kalau saat ini kita alhamdulillah wa masya Allah ditakdir baik jadi pengurus masjid, pengurus musola, gemar ke masjid, sholat, saum, zikir, baca Quran. Saya ulang, bersyukurlah pada Allah. Jangan sombong. Kenapa? Karena sewaktu-waktu bisa saja itu berubah. Nah, kemudian kalau kita ngelihat orang lain yang mohon maaf ya masih buruk, itu juga jangan merendahkan. Orangnya loh ya. Kalau perbuatannya yang nggak benar tetap kita rendahkan. Tapi orangnya jangan direndahkan. Kenapa? Karena hidup itu masih koma, belum titik. Bisa saja sewaktu-waktu dia juga berubah. Jadi yang tadinya perbuatannya hina menjadi mulia, orang yang tadinya perbuatannya mulia tiba-tiba menjadi hina. Malah Al-Quran itu mengajarkan kita beberapa hal yang menarik. Nabi Musa alaihissalam itu dibesarkan di istana Fir'aun, tapi jadi nabi dan rasul. Samiri itu didikannya malaikat Jibril, tapi jadi dajjal. Kan tidak ada yang menduga. Kalau bahasa sederhananya kan gitu, kalau bahasa sederhananya. Ya itulah, kalau Allah berkehendak, mau apa? Makanya jangan sombong kalau kita sekarang di posisi pencapaian tertentu dalam kebaikan, karena itu patut kita syukuri gitu loh. Bahkan kalau kita belajar dari kaum Taif, di mana kaum Taif generasi pertama banyak yang kafir, tidak hanya kafir bahkan memukuli Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolak dakwah beliau. Tapi apa yang terjadi? Nabi tetap berharapan baik kepada Allah, kalau enggak bapaknya, anak cucunya lah semoga beriman.
Dan Allah kabulkan. Generasi kedua dan ketiga dari Taif itu lahir Ahlul Qurra. Ahlul Quran itu muncul dari Taif. Saya ulang sekali lagi, semuanya bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau Allah berkehendak, nggak ada yang sulit. Mungkin sebagian orang tidak bisa membayangkan saat itu bagaimana Umar Ibn Khattab radhiyallahu an itu bisa berubah dan mendapat hidayah. Karena Sayyidina Umar itu masuk Islam itu di puncak kekafirannya. Sayyidina Umar itu masuk Islam di puncak kekafirannya ketika beliau hendak berencana membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sangka kalau Allah berkehendak di puncak kekafirannya malah masuk Islam? Siapa yang sangka? Siapa yang sangka? Ikrimah. Siapa Ikrimah ini? Anaknya Abu Jahal. Bapaknya Abu Jahal, putranya namanya Ikrimah, masuk Islam jadi ulama besar malah. Muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa lagi? Darrah. Darrah radhiyallahu anha. Siapa dia? Putri Abu Lahab. Bapaknya Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tapi putrinya namanya Darrah, itu ulama besar di kalangan para sahabiah. Orang mungkin nggak nyangka istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut malah mengkhianati dakwah suaminya. Dan ditetapkan dalam Al-Quran masuk neraka. Terus kemudian wal iradatu ghairu mughalabatin. Dan kehendak Allah itu tidak bisa dikalahkan. Sebagaimana kita tahu kehendak Allah itu tidak bisa ditaklukkan, tidak bisa dikalahkan. Ana urid anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Saya punya mau, Anda punya mau, yang terjadi apa yang Allah mau. Jadi kita nggak boleh bangga. Ujub, bangga diri maksudnya ya. Tapi yang ada adalah bahagia. Jadi gini, kalau hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid, hari ini kita bisa taklim seperti ini, hari ini kita sudah sholat duha, itu jangan bangga. Emang soleh saya, jangan. Nah, itu tidak boleh, ujub namanya. Yang betul adalah bahagia. Yang betul adalah bahagia, bersyukur. Yang betul bersyukur. Makanya kita kalau sholat oleh Nabi diajari doa di ujung sholat itu apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tujuannya apa? Supaya kita ini setelah beribadah itu kita bersyukur, yang ada alhamdulillah. Jadi yang ada itu di benak kita apa? Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau anugerahi hamba sholat subuh di masjid. Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau anugerahi hamba hari ini hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau anugerahi hamba hari ini sholat duha. Jadi yang ada itu syukur. Nah, kalau syukur, insya Allah nikmat ditambah. Oleh karenanya, apabila engkau berbangga tadi, sombong tadi maksud saya, dengan semua itu, dengan amal baikmu itu seperti halnya kamu itu sombong dengan milik orang lain. Jadi ada orang itu bangga, sombong dengan milik orang lain, nggak cocok. Kita ini gimana nggak bersyukur ya? Ya Allah, kita ini banyak dosa, tapi masih diizinkan masuk ke rumahnya. Kita ini banyak dosa, tapi masih diizinkan sujud kepadanya. Kita ini banyak dosa, tapi masih diizinkan menyebut namanya. Ini yang oleh para ulama diingatkan. Kalau ada orang tidak mau sholat, dia yang tidak mau sholat, itu masih mending kata ulama. Yang repot adalah kalau Allah yang nggak mau dia menghadap kepadanya, itu yang repot. Naudzubillah tapi itu. Naudzubillah. Nah, ini dirujuk kepada penjelasan sebagian para ulama ketika Fir'aun taubat. Fir'aun itu kan taubat menjelang matinya itu. Dia bilang apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Amantu kama amana Banu Israel. Aku beriman sebagaimana orang Bani Israel beriman. Kata para ulama, satu sisi kata para ulama, itu saking sombongnya Fir'aun, tobat saja nggak mau nyebut nama Allah. Saking sombongnya Fir'aun. Sudah mau mati itu loh, tobat itu loh, nggak mau nyebut nama Allah. Nggak mau dia nyebut nama Allah. Itu satu sisi. Kata para ulama yang lain, iya kalau dia yang nggak mau nyebut nama Allah. Bagaimana kalau Allah yang nggak mau namanya disebut oleh Fir'aun? Itu yang ngeri itu. Itu yang ngeri, naudzubillah.
Na'udzubillahi min syarri dzalik. Makanya kata para ulama, kalau ada orang yang nggak sholat karena dia yang nggak mau sholat, itu masih mending. Tapi kalau Allah yang nggak mau dia sholat, udah repot. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan ingat, Allah nggak mungkin dolim kepada hamba-hambanya. Allah nggak mungkin dolim kepada hamba-hambanya. Pasti ada sebabnya itu. Jadi bisa saja orang itu yang tadinya baik banget, tiba-tiba berubah menjadi jahat banget, itu bisa saja. Ya, jadi itu semua bisa terjadi kalau Allah berkehendak, nggak ada yang sulit. Semuanya mudah kalau Allah berkehendak. Makanya saya ulang, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita tidak memohon kepada Allah dijaga iman Islam kita. Nah, betapa banyak kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit. Bisa saja. Seperti kalau di Al-Kahfi itu. Di Al-Kahfi itu di ayat 39 dan seterusnya dan sebelumnya juga. Itu ada seorang petani yang miskin yang mengingatkan siapa? Mengingatkan si petani kaya agar yang kagum kepada pertaniannya luar biasa mengucap Masya Allah la quwata illa billah. Tapi nggak nurut dia. Apa ya? Malah dia punya rencana jahat untuk tidak membagi hasil panennya kepada fuqara masakin. Apa yang terjadi? Sore dia melihat tanamannya indah, bagus. Begitu besok paginya, bukan cuma kering, hangus terbakar. Iya, hangus terbakar. Dan itu mudah bagi Allah, nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit. Kalau Allah berkehendak, nggak ada yang sulit. Allahu Akbar. Oh, lanjut. Sampai mana tadi? Oh, sampai Masya Allah la quwata illa billah. Itu insya Allah dijaga oleh Allah. Apa yang kita kagumi sehingga tidak akan rusak insya Allah. Nah, dalam konteks tadi itu karena sewaktu-waktu bisa berubah, makanya kita butuh penjagaan dari Allah. Maka di samping alhamdulillah, kalau memang kita merasa senang, bahagia dengan apa yang kita lakukan, katakan juga Masya Allah la quwata illa billah. Sebagai bentuk kesadaran bahwa ini adalah kehendak Allah dan kita tidak punya daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Masya Allah la quwata illa billah. Demikian juga seorang hamba sore hari dalam keadaan hatinya taat kepada Allah, bercahaya dan pasrah, tunduk kepada Allah. Pagi harinya dia durhaka kepada Allah, dia berbuat zalim dan dia sakit hatinya. Na'udzubillahi min syarri. Ada orang sore hari dia taat, pagi hari maksiat, bisa saja. Kenapa? Karena dia dulu banyak ngajak orang ke diskotik misalnya, atau ngajari orang ke diskotik misalnya. Dan itu belum ditobati oleh dia. Makanya di antara istighfarnya Nabi apa? Ya Allah, ampunlah dosa-dosa hamba, yang hamba ketahui maupun yang tidak hamba ketahui, yang terang-terang maupun yang sembunyi-sembunyi, yang semuanya Engkau ketahui ya Allah. Aukamakal. Jadi di antara taubat kita adalah mentaubati dosa-dosa kita yang di masa lalu terutama, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, yang semuanya diketahui oleh Allah. Ini di antara hal-hal yang patut untuk kita perhatikan berkenaan dengan terjaganya iman Islam kita dan pentingnya permohonan kita kepada Allah agar iman Islam kita dijaga. Sekarang kita masuk bab baru, babun aihada babun, inilah bab baru berkaitan dengan maja'a fi rusuli malakil mauti qoblal wafati. Ini membahas tentang datangnya delegasi-delegasi malaikat maut sebelum orang itu wafat. Jadi sebelum seseorang itu wafat, sebelum malaikat maut yang datang, malaikat maut memiliki delegasi-delegasi yang mengingatkan kita bahwa kita sudah dekat dengan kematian kita. Qala malaikat maut berkata, "Na'am, iya. Li wallahi rusulun katsiratun." Saya punya banyak delegasi demi Allah, kata siapa? Malaikat maut. Dalam bentuk apa? Al-i'lal, gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan yang kemarin misalnya nggak ada gangguan apa, sekarang ada gangguan apa terkait dengan fisik misalnya. Yang kemarin jalan gowes masih kuat, sekarang sudah mulai agak ngos-ngosan misalnya. Itu namanya gangguan-gangguan. Wal amrod, dan sakit-sakit. Mulai terasa sakit, encoknya, lututnya, giginya, macam-macam. Wasyaibu, dan uban. Mulai bermunculan uban
wal humum, dan berbagai macam kesedihan-kesedihan, wa taghayyuri sam'i wal basar, dan berubahnya pendengaran dan penglihatan. Mulai kurang mendengar, mulai kurang penglihatan, itu merupakan bagian dari delegasi-delegasi malaikat maut. Karena semakin bermanfaat, semakin kita dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting jangan sampai kita mengambil kesimpulan sudah tua istirahat, salah itu. Mau tua kok malah istirahat, mau mati kok malah istirahat. Justru kalau tahu mau mati, berusaha untuk tetap bermanfaat, meningkatkan kebaikan. Kalau nggak bisa bermanfaat dengan materi, dengan doa. Nah, dengan doa kita doakan anak-anak kita, cucu kita, orang-orang lain yang anak-anaknya sedang belajar, kita doakan. Itu seperti itu. Apabila orang itu tidak sadar juga dengan peringatan-peringatan atau delegasi-delegasi yang saya utus tadi, dan dia juga tidak tobat, udah tak kasih delegasi yang datang sama dia dalam bentuk kelemahan-kelemahan tadi, kok tidak kunjung tobat juga, maka nanti pada saat aku mencabut nyawanya, aku akan berkata, alam uqaddimu ilaika rasulan ba'da rasulin wa nadhiran ba'da nadhirin. Bukankah dulu aku telah mengutus kepadamu delegasi demi delegasi, peringatan demi peringatan? Fa'ana rasul ladzi laisa ba'di rasul. Maka inilah aku sekarang, delegasi yang setelah ini tidak ada delegasi lagi. Karena ini sudah waktunya dia mati, ajal berarti. Kalau malaikat mau datang berarti sudah ajal. Wa ana an-nadhir alladzi laisa ba'di nadhir, dan aku adalah pemberi peringatan yang setelah ini tidak ada lagi yang ngasih peringatan, karena setelah itu mati dia. Fama min yaumin tatlu'u fihi syamsun wala taghrubu illa wa malakul mauti yunadi. Tidak ada hari di mana matahari terbit dan tenggelam kecuali malaikat maut berteriak atau menyeru, ya abna al-arba'in, wahai anak-anak yang sudah berusia 40 tahun. Hada waktu akhdhiz zat, inilah waktunya kamu mengambil bekal. Ya, adhanukum hadiratun, pikiranmu sedang fresh-freshnya, masih seger-segernya. Wa'adha'ukum qawiyatun syaddat, mumpung tenagamu masih kuat-kuatnya. Ayo, mumpung fresh ingatannya, mumpung masih kuat fisiknya, ayo perbanyak ibadah, ngambil bekal. Itu kata malaikat maut, seruannya begitu. Ya abdal khamsin, wahai orang yang berusia 50 tahun. Qad dana waktul akhdi wal hasad, sudah dekat waktunya panen. Sudah dekat waktunya panen. Wa ya abna asitin, wahai yang berusia 60 tahun. Nasitumul iqaba wa ghafaltum an raddil jawabi fama lakum min nasir. Kalian telah melupakan, apakah kalian telah melupakan hukuman dan lupa akan, karena yang bisa menolong kita dengan izin Allah diantaranya amal. Walaupun ada riwayat yang mengatakan bahwa orang masuk surga dengan rahmat Allah, betul, tidak salah itu. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah kita harus beramal. Nah, itu seperti itu, dan makanya amal tetap diperlukan, karena nanti yang menolong kita dengan izin Allah itu adalah amal. Sejati adalah Allah, tapi Allah menghendaki memberikan pertolongan diantaranya melalui amal. Itu yang Allah kehendaki. Makanya kita harus beramal. Yang tidak boleh kalau kita sombong dengan amal, itu yang tidak boleh tadi ya, bangga diri tadi itu. Allah berfirman di surah Fatir ayat 37 itu, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah telah aku panjangkan umur kalian hingga mencapai usia di mana kalian bisa berpikir dan telah datang kepada kalian an-nadhir, pemberi peringatan. Yang 40 tahun perintahnya apa? Suruh betul-betul ancang-ancang secara maksimal mengambil bekal. Yang umur 50 tahun siap-siap sudah menjelang waktunya panen. Yang umur 60 kok sih gak tobat dicela di surah berapa itu? Fatir ayat berapa tadi itu? 37. Kok sih duablek kayak umur swidak, duablek kira-kira gitu. Kok nggak tobat ya? Karena waktunya tobat itu di usia 60-an tahun biasanya. Wa fil Bukhari wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan.